Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku ingin berbagi pelajaran tentang hukum-hukum Islam yang aku ambil dari buku Risalah Tuntunan Salat Lengkap yang ditulis oleh Dr. Andes Muhammad Rifai dan diterbitkan oleh CV Toha Putra Semarang. Bukunya seperti ini, mungkin semua orang udah punya kayaknya. Ini dari aku kecil udah ada, dari sekolah dasar itu udah ada. Jadi buat yang punya bukunya, bisa dibuka dan disimak video selanjutnya. Sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Yang pertama, aku akan bahas hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam atau yang biasa disebut dengan hukum syara itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang terakhir adalah mubah. Wajib yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Wajib atau fardu itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah wajib ain atau fardu ain, yang kedua adalah wajib hifayah atau fardu kifayah. Nah, wajib ain yaitu sesuatu yang harus dikerjakan oleh seseorang itu sendiri. Contohnya seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, dan lain-lainnya. Sedangkan fardu kifayah yaitu apabila salah seorang telah mengerjakannya, maka yang lainnya tidak wajib lagi atau gugur. Dan sebaliknya, apabila tidak ada satu orang pun yang mengerjakan, maka yang lainnya akan mendapat dosa. Contohnya adalah merawat jenazah atau mensolati jenazah atau menguburkan jenazah. Apabila salah seorang ini sudah mengerjakan atau telah merawat jenazah ini, maka yang lainnya tidak berdosa atau tidak ada kewajiban lagi. Tapi apabila tidak ada seorang pun yang mengerjakan ini, maka seluruhnya ini akan berdosa. Contohnya aku anggap 10 orang ini di suatu kampung. Nah, ada salah satu orang ini tuh meninggal. Yang 9 ini memiliki kewajiban atau fardu kifayah untuk merawat jenazah, mensolati jenazah, atau menguburkan jenazah. Apabila salah seorang ini saja telah mengerjakan atau merawat jenazah ini, maka yang 8 ini tidak berdosa. Nah, apabila dari ke-9 orang ini tidak ada yang merawat jenazah ini, atau tidak ada yang menguburkan, mensolati, dan lain-lainnya, maka seluruh 9 orang ini itu mendapat dosa. Jadi, fardu kifayah adalah kewajiban yang ditanggung bersama-sama atau banyak orang. Apabila satu sudah mengerjakan atau menyelesaikannya, maka yang lainnya itu sudah tidak lagi wajib untuk mengerjakannya. Hukum Islam yang kedua yaitu sunnah. Sunnah yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan itu tidak berdosa atau tidak apa-apa. Contohnya seperti puasa sunnah atau puasa Senin Kamis, sholat duha, sholat tahajud, atau qobliyah ba'diyah, itu dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan nggak apa-apa. Alangkah lebih baiknya dikerjakan karena merupakan hal yang baik dan berpahala. Sunnah itu dibagi menjadi 2, yaitu sunnah mu'akkad dan yang kedua adalah sunnah ghairu mu'akkad. Sunnah mu'akkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Contohnya adalah sholat tarawih, kemudian sholat 2 hari raya yaitu sholat idul fitri dan sholat idul adha. Kemudian yang sunnah ghairu mu'akkad adalah yang sunnah biasa aja, bisa dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kemudian yang sunnah ghairu mu'akkad adalah sunnah yang biasa. Contohnya yang seperti tadi puasa sunnah atau sholat duha, sholat tahajud, rawatib, dan lain-lain. Hukum Islam yang ketiga yaitu haram. Haram adalah suatu perkara yang apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan mendapat dosa. Contohnya seperti minum minuman keras, berdusta, durhaka kepada orang tua, berzina, dan lain-lain. Beruntungnya kita mendapat pahala yang terus-menerus mengalir hanya karena kita meninggalkan sesuatu yang haram. Jadi ini sangat wow.
kita dapat pahala terus-menerus mengalir hanya karena kita tidak mengerjakan sesuatu yang haram. Apalagi kalau kita sudah meninggalkan sesuatu yang haram atau tidak mengerjakan sesuatu yang haram, dan kita melaksanakan sholat-sholat sunnah atau ibadah-ibadah yang sunnah, jadi pahala kita double, ya kan? Hukum Islam yang keempat yaitu makruh. Makruh adalah suatu perkara yang apabila ditinggalkan itu mendapat pahala, dan apabila dikerjakan itu tidak berdosa atau tidak apa-apa. Contohnya adalah makan petai, kemudian bawang mentah, dan lain-lainnya. Hukum Islam yang terakhir atau yang kelima yaitu mubah. Mubah adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan tidak berpahala juga tidak berdosa, dan apabila ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa pula. Kalau dalam bahasa Jawanya itu adalah pakpo. Dikerjakan tidak kenapa-napa, dikerjakan juga tidak mendapat apa-apa. Lebih jelasnya adalah boleh dikerjakan atau boleh tidak dikerjakan. Selanjutnya kita masuk pada bab syarat dan rukun. Syarat ialah sesuatu yang harus ditepati atau dilakukan sebelum mengerjakan sesuatu itu. Kalau syarat-syarat sesuatu itu tidak sempurna, maka pekerjaan itu tidak sah. Contohnya seperti syarat mau sholat atau syarat sholat. Itu kita harus menyelesaikan syarat-syarat itu sebelum melaksanakan sholat. Contohnya adalah syarat sholat itu adalah suci dari hadas kecil dan besar. Makanya mengapa kita harus melaksanakan wudhu sebelum melaksanakan sholat. Nah, apabila kita mau melaksanakan sholat ternyata belum wudhu, maka sholat kita nantinya itu tidak sah. Kemudian masuk pada bagian rukun. Rukun ialah sesuatu yang harus dikerjakan di kegiatan tersebut atau saat melaksanakan kegiatan tersebut. Intinya adalah sesuatu yang wajib, yang pokok, yang harus dilakukan dalam kegiatan tersebut. Contohnya adalah rukun sholat. Rukun sholat salah satunya adalah membaca surat Al-Fatihah. Apabila ketika kita melaksanakan sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Maka kita juga harus mengulang lagi melaksanakan sholat. Sah artinya adalah cukup atau sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sedangkan batal artinya tidak cukup atau tidak betul dengan syarat dan rukunnya. Jadi, apabila suatu pekerjaan atau perkara yang telah memenuhi syarat dan rukunnya itu tidak sah atau batal. Sedangkan apabila suatu perkara telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkara tersebut atau pekerjaan tersebut itu sah. Seperti itu. Sekian belajar kali ini, semoga kalian mengerti, dan apabila masih ada yang belum paham, kalian bisa komen di bawah sini, nanti dibantu menjawab lagi. Dan apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini baru pertama kalinya aku membuat video tentang edukasi atau pelajaran, dan motivasi terbesar aku untuk membuat konten tentang edukasi atau pelajaran karena sebagian viewers aku ternyata adalah anak-anak. Alasan terbesar aku kenapa aku membuat video tentang belajar ini adalah karena sebagian viewers aku ternyata adalah anak-anak. Nantinya sesekali aku akan membuat video-video belajar lagi yang harapannya adalah semoga ini bisa bermanfaat untuk anak-anak viewers aku atau semuanya. Sekian dari aku, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.